Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Samsul Nugraha. Dengan adanya saya di sini, saya akan membacakan proses pembentuk kelompok sosial untuk memenuhi tugas membaca. Saya akan mulai membaca proses pembentuk kelompok sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa orang lain. Dengan kata lain, manusia tidak dapat mampu hidup apabila tidak bersama-sama dengan orang lain. Oleh karena itu, untuk mencapai kodrat kemanusiaannya, manusia harus membentuk dan mengembangkan hubungan sosial dengan manusia lain. Setelah melakukan hubungan atau interaksi, agar manusia dapat bertahan, survive, maka mereka harus membentuk kelompok. Lebih lanjut lagi, setelah manusia saling berinteraksi, tercipta pranata sosial yang dalam hal ini menawarkan serangkaian aturan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contoh, untuk memenuhi keperluan atas kesehatan keluarga, dibutuhkan pranata pengobatan. Pada masyarakat yang tradisional, pengobatan masih dilakukan oleh pranata keluarga atau disembuhkan oleh cara-cara yang dikenal dan dipercaya oleh anggota keluarga. Adapun pada masyarakat modern, pengobatan dapat dilakukan oleh dokter di rumah sakit. Untuk mengelola kebutuhan pengembangan sistem pengobatan, beserta segala aspeknya, para medis seperti dokter membentuk kelompok yang disebut ikatan dokter. Dengan demikian, pada dasarnya, kelompok sosial terbentuk atas dasar untuk memenuhi kebutuhan. Suatu kelompok sosial dapat terbentuk apabila terdapat sedikitnya 2 orang anggota, DIDED, yang saling berinteraksi dan memengaruhi. DID termasuk kelompok kecil atau small group, karena hanya terdiri dari dua orang. Anggota DID saling berinteraksi secara intens dan intim. Karena sifat yang intens dan intim, interaksi yang terjalin pun hanya terfokus pada mereka. Contoh DID adalah pernikahan dan 2 orang yang berteman erat. Kelompok DID dapat bubar apabila salah seorang mengundurkan diri. Pada pernikahan, hal ini terjadi ketika terjadi perceraian. Adapun pada 2 orang teman erat, apabila keduanya bermusuhan dan tidak lagi berbicara satu sama lain. Selain DID, terdapat pula kelompok kecil yang disebut triad. Triad terdiri dari 3 orang yang saling berinteraksi. Kelompok kecil seperti triad juga memiliki hubungan internal yang erat, walau tidak seerat hubungan dalam DID. Dinamika pada triad berbeda dengan DID. Jika satu orang mengundurkan diri, kelompok dapat terus berjalan. Ketika besarnya anggota kelompok meningkat, jumlah kemungkinan hubungan juga meningkat. Pada sebuah kelompok yang terdiri dari 3 orang, terdapat 3 kemungkinan hubungan. Namun pada kelompok yang terdiri dari 4 orang, terdapat 6 kemungkinan hubungan. Selain DID dan triad, terdapat kelompok-kelompok dengan jumlah anggota yang lebih besar. Semakin besar jumlah anggota suatu kelompok, keeratan atau keintiman antara anggota makin berkurang. Kelompok yang makin besar membuat hubungan antar anggota cenderung formal, dan kemungkinan munculnya suatu hierarki status pada anggota. Seseorang dikatakan menjadi bagian dari suatu kelompok apabila berkumpul dengan para anggota dan memiliki interaksi dengan anggota lain dari kelompok tersebut. Dengan demikian, tidak semua kelompok orang yang berkumpul dapat dikatakan sebuah kelompok sosial. Sebagai contoh, orang-orang yang sedang menunggu penerbangan di bandara tidak disebut orang kelompok sosial jika tidak melakukan interaksi. Hal ini berbeda dengan para karyawan yang bekerja di bandara. Para karyawan tersebut dapat dikatakan sebagai kelompok sosial karena mereka saling berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu,
Yang menjadi patokan terbentuknya kelompok sosial adalah adanya interaksi di antara anggota kelompok. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.